Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Watulingas, kelas A2 Keperawatan, semester 1. Di sini saya akan merangkum materi tentang 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, 3. Kalimat efektif dan tidak efektif, 4. Ragam bahasa Indonesia, 5. Pemakaian huruf acak. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tamrani mengusulkan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia, lambang kebanggaan, kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek S dan predikat P. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai melakukan. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Ragam bahasa Indonesia. Ragam dialek menurut Widodo Swedarmo 1978. Dialek adalah variasi sebuah bahasa yang adanya ditentukan oleh sebuah latar belakang asal si penutur menjelaskan bahwa ideolog-ideolog yang menunjukkan lebih banyak persamaan dengan ideolog-ideolog yang lain dapat digolongkan dengan satu kumpulan kategori yang disebut dialek. Ragam sosiolog adalah ideolog-ideolog yang menunjukkan persamaan dengan ideolog-ideolog lain yang disebabkan oleh kedekatan sosial, yaitu penutur-penutur ideolog tersebut termasuk dalam suatu golongan masyarakat yang sama. Ragam fungsiolog yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi,
dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara, penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media bahasa, tulisan atau lisan, dan sebagainya. Ragam lisan dan tulis. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak harus adanya teman berbicara berada di depan. Ragam baku dan ragam tidak baku. Baku pada dasarnya ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Pemakaian huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf B, huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal ini. Sekian, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Mari torang baku-baku bantu, baku bikin pandai, deng. Mari bergabung bersama kami di